Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, mahasiswa Teknik Elektro dengan NIM 33321700030. Pada kali ini saya akan memaparkan contoh kasus pelanggaran etika profesi pada bidang teknik elektro. Yang pertama, memasang atau merencanakan instalasi listrik. Seorang profesional tidak dapat memasang atau merencanakan suatu instalasi listrik dengan semaunya, tetapi harus mengacu pada norma-norma standarisasi kompetensi personil dan pelatihan yang berlaku secara internasional, dan juga mengacu pada peraturan-peraturan dan situasi keahlian di dalam negeri. Pemasangan instalasi yang salah mengakibatkan gangguan aliran listrik seperti lampu sering putus, bau hangus dari kabel yang terbakar, konsleting listrik, daya yang tidak dipakai, dan lain-lain. Semua itu dapat ditanggulangi dengan merawat dan memasang instalasi dengan benar. Namun, masih saja ada masyarakat yang memasang instalasi listrik semaunya, seperti sambungan kabel yang tidak ditutup rapi, yang akhirnya menyebabkan hubungan singkat arus listrik. Hal itu dikarenakan adanya kabel positif dan kabel negatif yang bersentuhan. Selain itu, lampu mudah putus karena adanya ruang antara kabel dan tempat lampu. Karena ada kalanya listrik yang kita pakai tidak sesuai dengan daya yang kita terima. Tandanya, saat menyalakan beberapa peralatan listrik, tiba-tiba listrik mati, pemakaian yang tidak terbagi ke dalam beberapa grup mengakibatkan tarikan awal daya listrik membutuhkan daya yang lebih besar. Oleh karena itu, pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik, atau biasa disebut juga dengan PUIL. Pada PUIL, sudah diatur pemasangan stop kontak di bawah kurang lebih 30 cm di atas permukaan tanah, dan paling tinggi kurang lebih 1,2 meter. Selain itu juga, pemilihan kabel harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Seperti kabel-kabel yang ada di pasaran sudah diberi label SNI. Sebagai contoh, listrik dengan daya 1300 volt dapat menggunakan kabel yang berukuran 3 x 2,5 inci. Dan selain itu juga, daya dengan 900 volt dapat menggunakan kabel yang berukuran 3 x 4 inci. Dan ada dua jenis stop kontak. Yang pertama adalah stop kontak 200 watt, yang dimana hanya digunakan untuk peralatan di bawah 500 sampai 1000 volt ampere. Kedua, jenis stop kontak tenaga, yang digunakan untuk peralatan di atas 1000 volt ampere. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya gangguan listrik adalah meningkatkan kesadaran penggunaan listrik agar lebih memperhatikan instalasinya. Membagi arus dengan stop kontak harus sesuai dengan peraturan, atau berjejer, dan jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Stiker yang terlalu banyak di stop kontak dapat mengakibatkan panas relatif lama dan dapat melelehkan terminal utama. Akhirnya, secara perlahan terjadilah hubung singkat arus listrik. Selain itu, hubung singkat ini juga dapat disebabkan oleh rusaknya kabel karena gigitan binatang, mutu kabel yang jelek, dan penampang kabel yang lebih kecil dari beban listrik yang mengalirinya. Dalam kaitan hal itu, tentunya para produsen dan distributor harus melakukan kerjasama dengan para kontraktor atau instalator sebagai aplikator di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan pemasangan. Berarti, bagi para kontraktor dan instalator perlu mengadakan training khusus sehingga mereka diakui kemampuannya dalam sertifikat yang diakui oleh PLN dan AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Dengan demikian, apa yang dikerjakan sesuai dengan peraturan, sehingga dapat memberi jaminan keamanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.